Shalom, perkenalkan nama saya Andre Yusuf Bio, akrab dipanggil Andre. Saya berasal dari Prodi Teologi Kristen, Angkatan 2022, NIM 2020229131. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang memahami konsep hermeneutika kritis Habermas. Pada poin yang pertama, Habermas dan cultural background yang melingkupinya. Jurgen Habermas adalah salah seorang filosof kontemporer yang lahir di Gummersbach pada tahun 1909. Ia belajar kesusastraan Jerman, sejarah dan filsafat di Göttingen. Di samping, ia juga mempelajari bidang-bidang lain seperti misalnya psikologi dan ekonomi. Selang beberapa setelah ia pindah ke Zurich, Habermas melanjutkan studi filsafatnya di Universitas Bonn, di mana ia memperoleh gelar doktor bidang filsafat setelah ia mempertahankan disertasinya yang berjudul Das Absolut und die Geschichte, atau yang absolut dan yang bersejarah. Dalam karya tulis ini, ia banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Heidegger. Di tahun 1969, ia menerbitkan buku yang berjudul Protestbewegung und Hochschulreform, atau Gerakan Perlawanan dan Pembaruan Perguruan Tinggi. Tahun 1970, Habermas meninggalkan Frankfurt dan pindah ke Starnberg untuk menerima tawaran menjadi direktur pada Max Planck Institute, sebuah lembaga yang mempelajari kondisi-kondisi kehidupan dalam dunia ilmiah teknis. Karya tulisnya cukup banyak dan seperti pendahulu-pendahulunya dalam mazhab Frankfurt, ia juga mencoba mempraktekkan filsafat dan sosiologi tanpa membedakan secara tajam antara dua jenis disiplin ilmu tersebut. Dalam hal-hal pemikirannya di Jerman, Habermas merupakan filosof yang paling banyak didiskusikan sejak tahun 70-an. Habermas semakin diperhatikan juga di daerah berbahasa Inggris dan Prancis. Habermas dikenal luas sebagai salah seorang tokoh mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt, Die Frankfurter Schule, adalah sebuah komunitas intelektual di lingkungan Institut für Schau, sebutan universitas di kota Frankfurt, Jerman. Di Frankfurt telah sebuah gerakan filsafat dilancarkan. Itulah filsafat kritis atau kritis. Mazhab bisa dikategorikan dalam dua fase. Pertama, generasi pertama semisal Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan Theodor Adorno. Pada fase ini dideklarasikan filsafat kritis pertama kali didengungkan oleh Horkheimer melalui karyanya, yaitu Traditional dan Critical Theory. Generasi pertama ini mengalami kebuntuan atau pesimisme dalam implementasi teori kritis yang mereka dengungkan. Kedua generasi pencerahan semisal Habermas, kemudian George Lucas, Karl Korsch, dan Antonio Gramsci. Poin yang kedua yaitu Habermas dan teori kritis. Sebagai generasi kedua mazhab Frankfurt, Habermas berupaya mengatasi kebuntuan dan merekonstruksi ulang bangunan pemikiran yang telah dibangun oleh generasi pertamanya. Mazhab ini dikenal dengan teori kritisnya. Teori ini sebenarnya dirumuskan oleh Horkheimer. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan sebagai rumusan konsep yang diarahkan untuk menguji kembali konsep pengetahuan sosial yang sudah mapan pada waktu itu. Kelompok mapan ini tidak lain adalah aliran positif kapitalistik dengan topangan metode-metode tradisionalnya. Dan bahkan di dalam kelompok sosial itu sendiri, kondisi sosial seperti itu perlu ditelah kembali karena dalam data realitasnya, mereka tidak mampu lagi menjawab problem dan tantangan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Untuk menjalankan kembali kemacetan pemikiran dan program tersebut, Habermas mencoba berusaha membangun kembali kerangka epistemologi dan metodologis pemikiran para pendahulunya dengan paradigma baru. Paradigma ini dimaksudkan untuk dapat mendapatkan metodologi kritis atas pemikiran pendahulunya. Salah satu sasaran kritis Habermas adalah pemikiran
dialektika Hegel. Bagi Habermas, dialektika yang ditawarkan Hegel belum sepenuhnya memadai, karena ia baru sebatas teori dan pemahaman saja. Dialektik Hegel masih melangit dan belum punya kaki. Filsafat dialektik Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 menyatakan bahwa proses sejarah itu tidak lain merupakan perkembangan terus-menerus dari apa yang disebut dengan idea. Oleh sebab itu, bagi Hegel, cita pikir lebih penting daripada benda atau materi. Teori dialektika ini kemudian dikritik dengan dialektika Marx dan diberi kaki, supaya dapat membumi, karena menurutnya berpikir dialektik sesungguhnya berpikir dalam kerangka kesatuan teori dan praktek. Dengan pemikiran Marx ini, pemikiran dialektik Hegel dibalikan dan diberi kaki, sehingga memungkinkan perubahan dalam masyarakat. Berkaitan dengan teori kritik Habermas, sebenarnya ia muncul sebagai kritik terhadap teori kritis mazhab Frankfurt sebelumnya. Teori kritis tersebut bertujuan untuk mengembangkan pembebasan atau emansipasi, memperdayakan dan mempenarikan diri masyarakat yang bertujuan untuk refleksi diri. Habermas berusaha melakukan rekonstruksi terhadap pandangan-pandangan Hegelian Marxis sebelumnya. Tawaran rekonstruksi Habermas dimulai dengan suatu hipotesa antropologis bahwa kerja dan komunikasi adalah syarat masyarakat yang tak dapat direduksi. Hubungan manusia dengan alam tidaklah berjalan simetris, sebab ketika manusia mengerjakan alam ini sentrasi aktif, sedangkan alam sebagai bahan bersikap pasif. Dengan demikian, kerja tidak lain artinya bahwa manusia menguasai alam, sedangkan komunikasi merupakan hubungan yang simetris atau timbal balik. Komunikasi bukanlah hubungan kekuasaan, sebab hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak saling mengakui kebebasan dan saling percaya. Sementara karakter dari sebuah pemahaman adalah kebalikan dari karakter penjelasan. Ia bersifat experiential, oriented, subjektif. Ia juga merupakan fokus bertemunya pengertian teoritis atau penjelasan dan pengalaman atau pemahaman, sehingga bangunan makna yang terdapat di dalam objek juga terpengaruh oleh sang subjek. Jadi subjek berhak memaknai sebuah objek. Dari sifat-sifat pemahaman ini, subjek dituntut aktif dalam usaha menemukan makna. Tanpa subjek, tak akan ditemukan makna objek. Dengan kombinasi dialektis antara konsep penjelasan dan pemahaman, maka Habermas berusaha mengawinkan antara subjektivitas dengan objektivitas, antara yang otentik dengan akulturatif, antara yang saintis dengan yang filosofis. Dengan ini, dari sudut saintis, Habermas berusaha melakukan pembumian makna, supaya ia bisa ditangkap oleh otak manusia. Sementara dalam sudut filosofis, ia hendak melakukan dialogisasi makna antara bahasa murni dan bahasa tak murni atau filosofis. Poin yang berikutnya itu Habermas dan psikoanalisis Freud. Habermas dalam membangun kembali bangunan teori kritis sangat terpengaruh dengan teori psikoanalisisnya Freud. Habermas memandang bahwa apa yang dikemukakan Freud dengan psikoanalisis, khusus teori tafsir mimpi, bukan saja dipandang sebagai sebuah konsep fenomena ketidaksadaran manusia dengan berbagai pengembangan konsepsinya, namun juga dapat dijadikan sebagai metode dan sekaligus sebagai kritik untuk membebaskan setidaknya sadaran dan distorsi manusia. Dari penjelasan di atas, saya mengambil kesimpulan penulis dapat menyimpulkan bahwa konsep hermeneutika kritik Habermas merupakan jenis hermeneutika yang berusaha mengawinkan antara objektivitas dengan subjektivitas, antara yang saintis dengan filosofis, antara yang otentik dengan yang artikulatif. Teori kritis juga berusaha untuk menelanjangi teori tradisional, karena ia memposisikan objek sebagai sesuatu yang tak tersentuh atau untouchable, alias objektif apa adanya, sehingga sulit ditangkap maknanya oleh manusia. Hal ini menjadikan objek terkesan sangat sakral dan harus diterima secara bulat-bulat. Berdasar pada hermeneutika,
kritis tidak lepas dari yang terkandung dalam objektivisme, yaitu bahwa objektivisme sendiri tak bisa lepas dari peran interpretasi manusia sebagai subjek. Maka objektivisme itu nihilisme dan absurd. Bagaimana juga subjek dan interpretasi tak bisa lepas dari hukum sejarah. Maka bagi Habermas, antara konsep penjelasan dan pemahaman harus selalu didialogkan untuk menggapai sebuah makna objek. Demikianlah hasil pembahasan saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih.